Apakah anda sudah tahu arti Natal? Arti Natal adalah kelahiran. Dan selamat atas kelahiran. Dan kepercayaan mereka, kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa, yang dinamakan oleh mereka Yesus, anaknya Tuhan. Ketika mereka merayakan hari itu, berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah. Kita sebagai orang Muslim sudah belajar, bahkan sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak yang tidak beranakan. Berarti kalau Allah tidak punya anak, kita sudah percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa, Al-Wahidul Ahad, Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa. Allah subhanahu wa ta'ala Maha kaya, tidak tergantung kepada makhluk siapapun. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan, berarti kita sendiri sudah mengingkari Qul huwallahu ahad. Ada orang berkata toleransi. Kita kan basa-basi. Bagaimana kalau mereka mengajak kita makan babi? Boleh enggak? Basa-basi. Makan babi basa-basi. Demi mereka. Kalau memang boleh makan babi, boleh ucapkan selamat Natal. Kalau sudah yang namanya babi haram dalam agama Islam, padahal itu hukumnya haram, belum sampai ke syirik, belum sampai ke kufur. Kira-kira mana dosa yang lebih besar? Mengucapkan selamat atas kelahiran anak Allah atau makan babi? Jelas dosa jauh lebih besar kita berkata Allah mempunyai anak. Kita tidak, Islam tidak melarang kita bersahabat dengan orang yang beda agama. Islam tidak melarang kita berbisnis dengan orang beda agama. Islam tidak melarang kita bertetangga dengan orang beda agama. Islam tidak melarang itu. Yang aku heran, semua kebebasan dalam agama dibolehkan. Bergaul dengan mereka, silaturahim dengan mereka, jalan-jalan dengan mereka, berbisnis dengan mereka, pinjam uang dengan mereka, bagaimana sama-sama hidup dengan mereka, bertetangga dengan itu semua tidak ada larang. Ketika datang hanya selamat Natal, oh kenapa Islam susah? Subhanallah, anehnya manusia. Banyak hal yang dibolehkan, kenapa fokusnya hanya begitu saja? Mengapa susah mau mengucapkan? Kita harus menunjukkan, walaupun kita diajarkan menghormati beda agama. Rasul hidup di tengah masyarakat yang di kufar Quraisy di Makkah, hidup di Madinah dengan tetangga orang Yahudi. Tapi Rasul SAW tidak pernah mengikuti perayaan mereka. Rasul tidak pernah mengikuti mengucapkan selamat hari-hari raya mereka. Tapi Rasul tetap tetangga mereka. Rasul silaturahim kepada mereka. Rasul tetap berbaik dan sahabat dengan mereka. Bahkan berbisnis dengan mereka. Harus kita berprinsip sebagai orang Muslim. Hal yang terkait dengan akidah, mohon maaf, tidak ada tawar-menawar. Walaupun orang tua sendiri. Di luar itu, saya baik, sahabat, memberikan yang baik untuk semua orang. Siapapun, bahkan Islam menilai memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang memberikan perhatian kepada binatang. Saya yakin anda semua sudah hafal hadis seorang wanita yang memberikan air minum kepada anjing. Allah ampuni dosanya. Padahal anjing dihukum Islam najis dan haram. Tapi Allah melihat perbuatannya, biarpun anjing najis, tapi karena perilaku baik, memberikan kasih sayang kepada binatang, Allah menilai itu. Bagaimana kalau kita kasih sayang kepada manusia? Kepada binatang saja pahala besar, apalagi kepada manusia. Jangan salah fahami, kalau kita dan ulama-ulama kita melarang kita mengucapkan selamat Natal, jangan anda merasa Islam itu tidak
tidak mau menerima toleransi dalam tengah masyarakat. Islam adalah teroris, Islam adalah keras. Tidak. Semua dibolehkan. Tapi dalam hal yang terkait akidah, kita harus tahu diri. Jangan sampai kita merusak akidah kita tanpa kita tahu. Tanpa kita sadar, akhir hayat kita, na'udzubillah, kita ingin ucapkan kalimat syahadat, ternyata tidak bisa mengucapkannya. Karena kita sudah keluar dari Islam tanpa kita merasakan. Harus kita berbanyak istighfar. Harus kita membela dan menjaga akidah kita. Karena akidah itu tidak bisa dibeli. Karena akidah itu adalah modal hidup kita. Bahkan bekal keselamatan kita nanti di hadapan Allah hari kiamat.